Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah ya hayyu ya qayyum ya fatah ya alim, alimna ma jahilna wa ja'alna min ibadika shalihin. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan panjang umur, masih diberikan sehat walafiat, dan pada malam ini juga kita bisa memulai pengajian rutinitas kita semuanya, yang setelah beberapa saat yang lalu di mana kita fokus beribadah di bulan suci Ramadan, dan juga kita telah merayakan hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan yang sudah berlalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian saya juga atas nama pribadi kepada sebagian, mungkin kalau yang lainnya kita sudah lebaran, saya mengaturkan minal aidin wal faizin, karena pada malam hari ini juga tepat dimulai pengajian rutinitas kita semuanya. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda termulia yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh para pengikutnya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, untuk malam hari ini, pembukaan malam ini kita awali dari kajian fikih. Kita memulai awal lagi, karena saya juga lupa ini sebelumnya apakah fikih ini sudah dimulai atau belum sebelumnya, karena ketika kita ngaji langsung membahas masalah tentang Ramadan. Kitab yang akan kita bahas tentang fikih ini bersumber di dalam kitab Safinatul Najah atau Syarah Kasyifatus Sajah. Sebelum kita memulai kajian, kita kirim hadiah khusus kepada mu'alif atau penyusun kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram. Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan wa'alim hadal kitab Safinatul Najah Salih bin Sumil wa Kasifah Sajah Syekh Nawawi Al-Bantani wa li jami'i masyayikhina khususan Sayyidina Yukhafana Musyafatina. Nas'alukallahu mabarakata bi karamatihi wa bi 'ulumihim naf'an mubarakatan wa li dinika wa lin nasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengawali kitab dan kajian malam ini dengan membaca bismillah. Kenapa dibahas terlebih dahulu bismillah? Ternyata musonif atau penyusun kitab Safinatul Najah, di mana penyusun kitab ini bernama Syekh Salim bin Sumer. Beliau wafat di Betawi. Betawi itu nama lain dari Jakarta. Syekh Salim bin Sumer ini seorang ulama besar, orang Hadrami. Hadrami itu Hadramaut, dan beliau wafat di kota Betawi atau di Jakarta. Sekarang lokasinya itu tepat di pasar Tanah Abang. Ya. Di Tanah Abang, di situ ada makam wali Allah, seorang ulama besar pengarang kitab Safinah. Dari dulu saya sudah ngazam tapi belum terlaksana. Kemarin hendak berziarah, kebentur corona. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa hadir, kita bisa berziarah pada penyusun kitab ini. Ini jarang sekali orang yang tahu, bahkan jarang sekali berziarah kepada sosok ulama besar ini. Padahal kitab Safinah ini di pesantren-pesantren Salafiyah itu menjadi kitab dasar. Jadi hampir semua pesantren-pesantren yang ada di Indonesia itu kitab fikih dasarnya Safinah. Tapi jarang menziarahi beliau itu. Namun syarah kitabnya atau penjelasannya itu dikarang oleh Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani asli putra daerah, putra anak bangsa, turunan daripada Syekh Sultan Hasanuddin. Beliau asli putra Banten karena memang lahir di Banten. Ayah beliau masih turunan ke berapa saya lupa lagi, dari Syekh Sultan Hasanuddin, dan Syekh Sultan Hasanuddin ini masih putra daripada Syekh Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayah Tumbo. Pada hari Jumat yang lalu kemarin diadakan acara haul besar tiap tahunnya. Jadi beliau itu ulama besar, bahkan di antara yang membesarkan, mengharumkan sekaligus membuat bangsa kita disegani oleh bangsa Arab dan dunia karena munculnya Syekh Nawawi, di mana ada beberapa kisah riwayat karamah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Di antaranya suatu ketika Syekh Nawawi berada di kota Mekah di Masjidil Haram. Di situ Syekh Nawawi ingin menjadi khatib gitu, di masjid. Tapi karena beliau orangnya kecil, jadi Syekh Nawawi ini direndahkan, diremehkan. Indonesia bisa apa Indonesia? Karena melihat postur tubuhnya kecil-kecil gitu. Makanya jarang orang Indonesia itu gede-gede. Pokoknya mah Asia mah laletik kemana-mana. Nah, kecil-kecil. Kecuali sebagian doang. Nah, Syekh Nawawi ini ketika beliau baru naik ke mimbar untuk menjadi khatib, ketika baru berdiri, belum mengucapkan salam, belum memulai khutbahnya, ketika beliau berdiri di mimbar, beliau hanya memiringkan pecinya, ya,
pecinya diberikan gitu, maka seluruh isi masjid itu miring ke beliau, jamaahnya nabi, naon yo, kurang tembak itu dah. Pecinya doang, kemudian beliau miringkan lagi pecinya ke sebelah kiri, ya, jelema itu dimiringkan ke kanan, miring di sebelah kiri, baru pecinya doang. Kemudian beliau lempengkan pecinya, semuanya lurus lagi, tegak lagi. Eta kakarak pecina doang, kamu batukna. Itu salah satu ulama waliullah luar biasa. Bahkan Syekh Nawawi ketika menjelaskan masalah sunnah-sunnah puasa, sunnah-sunnah puasa itu diantaranya ketika kita membatalkan puasa, maka sunnah diawali dengan makan makanan atau minum-minuman yang manis, meskipun sudah manis, gitu ya. Tapi sunnahnya, kalau di sunnah ada korma. Nah, Syekh Nawawi menjelaskan di Indonesia ada buah yang manis, namanya rambutan. Berita bukan orang Arab, apa itu rambutan? Gitu kan. Bingung apa itu rambutan, Syekh Nawawi bingung menjelaskannya. Akhirnya beliau ke belakang kan kedua tangannya, nah, gitu. Tangannya di belakangkan. Kemudian di situ terdengar ada seperti daun-daun yang buahnya jatuh, kresek, terdengar oleh para muridnya itu. Tiba-tiba dari tangannya ini keluar buah rambutan. Nah, ini yang namanya rambutan. Wah, para muridnya kaget, ini rambutan. Akhirnya semuanya ingin mencoba produk karena buahnya emang tidak ada di sana di Indonesia. Kemudian dimakan baru ternyata ini manis. Itu dari tangannya, iya. Sekarang dicontohkan keluar duit. Dimsalabin. Asana lah kurang boga ilmu itu kok kalau keduikan ya. Penggandaan ya. Itu Syekh Nawawi. Kemudian lagi Syekh Nawawi menjelaskan ini karomah. Ini bukan hal sesuatu memang tidak masuk akal, tetapi itu namanya karomah. Kita harus percaya para wali itu memiliki karomah. Kalau kita tidak percaya akan adanya karomah, berarti kita tidak percaya adanya mukjizat di para nabi. Sebab al-karomatu bimanzilah bi karomatul auliya bimanzilati mukjizatil anbiya. Karomah para wali itu satu derajat atau setingkat dengan derajat mukjizat para nabi. Para nabi memiliki mukjizat karena kenabian ini sudah ditutup oleh Nabi Muhammad, maka sehebat apapun manusia beribadah, maka posisi makomnya itu cuma sampai jadi wali saja, tidak ada yang jadi nabi. Para wali mengeluarkan khariqul adat, kejadian di luar nalar, namanya karomah. Kalau para nabi sesuatu yang keluar kebiasaan nalar, yang keluarnya muncul dari para nabi, itu namanya mukjizat. Kita harus percaya karena itu ada, karena termasuk ilmu lugaim atau termasuk akidah syariah, dan itu pun termasuk daripada kandungan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita percaya adanya karomah para wali, meskipun masa sih enggak ngerti. Nah, kalau sesuatu pakai akal doang mah begitu sesat ya. Kalau hanya menggunakan akal mah pasti sesat. Tidak segala sesuatu itu harus digunakan oleh akal, karena kan ada akal, ada syara, ada adat. Ketika akal tidak mampu berbenturan dengan syara, maka akal harus diam. Misalkan aja gini, contoh aja kalau kita pakai akal logika, proses kejadian kita sebagai manusia dari usia bayi, dari mulai air sperma saja, manusia berawal dari air sperma, kemudian beberapa bulan, beberapa minggu, beberapa hari berkembang menjadi bayi. Coba kalau kita pakai logika, pakai akal kita nih, proses dari air sperma kok tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia, ada tidak yang bisa menjangkau akal kita? Karena air, coba kalau benar setiap air sperma itu jadi baik, coba ya kita masukkan air sperma itu ke dalam botol,
jual yuk jadi enggak itu kan kuasa Allah. Kemudian ketika 8 bulan itu posisinya itu kepala masih di atas, 7 bulan itu posisinya di atas. Kok tiba-tiba kepala itu ketika hendak lahir dia kepalanya bisa jadi ke bawah, kaki ke atas. Kemudian bayi keluar dari farji seorang perempuan yang kecil, padahal 3 kilo 4 kilo. Itu kan sangat tidak logis secara akal, nggak mungkin. Dan Allah mempermudah si bayi itu jadi lentur, kepalanya itu jadi lentur, dan setelah keluar kok tiba-tiba jadi keras. Nah, itu kan sesuatu yang tidak masuk akal, tapi harus diterima. Seperti halnya karomah para wali. Syekh Nawawi. Jadi kalau sesuatu itu menggunakan akal di dunia ini banyak kejadian-kejadian yang di luar akal. Makanya di situ perlu adanya keimanan. Nah, Syekh Nawawi ini seorang ulama. Ada lagi kisah aneh, kejadian unik Syekh Nawawi. Ketika Syekh Nawawi ini menjelaskan masalah haram dan halalnya kepiting. Awas, ibu-ibu jangan salah pilih siput nih atau bapak-bapak. Makanan itu ada kepiting, ada rujungan. Kalau rajungan itu halal boleh. Kenapa? Karena rajungan itu dia hanya hidup satu alam di air saja. Ketika rajungan ini dibawa ke darat, ini tidak akan lama dia akan mati. Kalau kepiting dia hidup di 2 alam. Ketika di darat dia hidup, apalagi di air. Bedanya kalau kita beli nih, kan itu bentuknya sama ya, kepiting, rajungan, keyup, beda-bedanya nih. Bentuknya sama, gitu kan? Nah, keyup itu sama dengan kepiting. Kalau di sini punya keyup. Kalau di Jawa apa? Yuyu. Ya, kalau di sini yang kecil-kecil, kepiting sawah. Ya, di sini namanya keyup. Nyolong di Tasik namanya. Keyup. Lampung apa Lampung? Beda-beda. Orang ini orang-orang Sumatera Sulawesi apa? Apa itu keyup? Nah, kepiting sawah dan kepiting laut itu hukumnya haram karena dia hidup bisa di 2 alam. Nah, kalau kita beli di pasar atau di tukang ikan, di tukang siput, bedanya itu kalau kepiting dia tangannya masih diikat, ya kan? Coba lihat. Kalau rajungan dia nggak diikat. Ketika diangkat ke darat beberapa saat langsung mati. Tapi kalau kepiting, makanya kalau di pasar-pasar itu atau di sisi-sisi jalan itu yang diikat itu kepiting. Nah, itu hukumnya haram. Nah, Syekh Nawawi ingin menjelaskan apa itu kepiting. Nah, beliau menggunakan ketiaknya. Diambil di ketiaknya, tiba-tiba keluar kepiting. Coba Mas Eko. Apa yang keluar? Itu Syekh Nawawi, itu karomah. Bukan sihir, bukan, namanya karomah. Karena beliau seorang wali Allah gitu. Jangan segala sesuatu kejadian di luar nalar itu namanya sihir semua, jangan. Nah, itu namanya karomah. Katanya nggak bisa dimengerti, ya itu namanya karomah. Sesuatu yang tidak mesti, karena itu sudah kemuliaan, tanda kemuliaan seorang wali Allah. Nah, beliau mengeluarkan dari ketiaknya itu kepiting. Nah, ini menjelaskan ini kepiting haram karena hidup di 2 alam. Manusia juga sama kan, ada yang hidup di 2 alam. Kalau malam-malam namanya ini, kalau siang-siang namanya Rano. Hidup di 2 alam. Malam. Nah, itu sekilas tentang Syekh Nawawi. Nah, Syekh Nawawi ini beliau seorang ulama yang mensyarahkan atau yang memperjelas daripada kitab Safinatun Najah. Nah, kita kembali pada kitab Safinatun Najah. Pada kitab Safinatun Najah ini musannif mengawali dengan bismillah. Kenapa? Ibtada al-musannifu kitabahu bil basmalah. Ada beberapa alasan Syekh Salim bin Sumer
atau penyusun kitab Safinah mengawali dengan bismillah. Yang pertama, iktidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti Al-Qur'anul Karim. Bibtidaihi biha, karena Al-Qur'an diawalinya dengan bismillah. Ketika kita membuka Al-Qur'an pada surat pertama Al-Fatihah itu diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, musonif pun sama, karena Allah memerintahkan takhallaqu bi akhlaqillah. Kalian harus melakukan sesuatu seperti perilaku atau apa yang Allah lakukan. Allah melakukan mengawali kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim dengan bismillah. Maka para ulama pun ketika menyusun atau membahas satu masalah hukum pasti mengawali dengan bismillah. Yang kedua, wamtisalan li amrillah, karena ada perintah atau patuh mengikuti perintah Nabi. Ada sebuah hadis yang menjelaskan inna awwala ma katabahul bismillahirrahmanirrahim, inna awwala ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim, fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli kitab unzila. Dalam sebuah hadis, inna awwala ma katabahul qalam, pertama kali yang ditulis oleh kolam. Apa itu kolam? Kalau kolam kita artikan itu seperti pena, tapi penanya itu bukan pena yang seperti ada di kita di dunia. Jadi Allah menciptakan makhluk, diantaranya ada makhluk yang besar namanya Lauh Mahfuz. Kalau kita gambarkan, kita contohkan Lauh Mahfuz itu ibarat papan tulis, whiteboard lah. Nah, itu papan tulis itu harus ditulis. Nah, yang menulisnya itu kalau kita spidol. Nah, untuk yang menulisnya itu adalah kolam. Yang pertama kali ditulis oleh kolam pada Lauh Mahfuz itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah nih sebelum menciptakan makhluk, sebelum menulis takdir atau apa yang akan direncanakan oleh Allah, Allah nulis dulu itu di Lauh Mahfuz. Pertama kali yang ditulisnya adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Nabi, faktubuha awalahu, tulislah kalian dengan bismillah, karena miftahu kulli kitab. Bismillah itu adalah kuncinya setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan walama nazzala ala Jibril, ketika Allah menurunkan bismillah kepada malaikat Jibril, sebelum disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi yang lain, ternyata malaikat Jibril itu membacanya sampai 3 kali. A'adaha salasan wa qala hiya laka wa li ummatika. Kata malaikat Jibril, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammad, bismillah ini untukmu dan untuk umatmu. Famurhum la ya'uha bi syai'in min umurihim. Perintahkanlah kepada umatmu, jangan dulu mereka berdoa meminta sesuatu dari apapun urusannya kecuali dengan bismillahirrahmanirrahim, dan jangan pernah meninggalkan bismillah. La yaduha fi syai'in min umurihim fa inni lam adaha turfatain. Kata malaikat Jibril, aku tidak pernah sekejap pun meninggalkan bismillah. Maka perintahkan kepada umatmu supaya jangan pernah meninggalkan bismillah. Dalam segala sesuatu apapun, awali dengan bismillah. Malaikat Jibril saja tidak pernah terpatain itu sekejap mata. Non kurang Sunda teh mah sakit cepanan pun tidak pernah meninggalkan bismillah.
Mudnuzilah ala abika Adam, ketika bismillah diturunkan kepada Nabi Adam dan juga para malaikat pun terus membacakan bismillah. Maka ini saking agung-agungnya bismillah. Ada riwayat lagi, wa fi riwayatin idza katatum kitaban faktubu fi awali bismillah. Di mana-mana kalian hendak menulis sesuatu, maka tulislah terlebih dahulu dengan bismillah. Kita mau menulis apa aja, asal ulang disutang baik bismillah. Tulisan kredit, tulisan hutang tukang sayur. Nah, bobo iya mah ngawe aja ada bismillahirrahmanirrahim. Tulisan we aja nggak pakai bismillah ulah, tapi yang baik-baik ulah ya. Ulah cekok. Waktu awal bismillah faidah katab tumwa fakruha, ketika kita menulis bismillah maka bacalah bismillah. Waruya anhu annahu qala taqallaqu bi akhlaqillah, sudah tadi dibahas. Intinya bismillah ini kenapa diawali oleh musannif, karena sebagai mengikuti Al-Qur'anul Karim, dan juga ada perintah hadis-hadis Nabi yang lain. Dan yang terakhir karena mengamalkan hadis dari Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda, kullu amrin dibalin la yudau fihi bil hamdalah bismillah fahuwa akhta au azdam. Setiap segala sesuatu bukan Ibnu Majah, maaf, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, wa amalan bi hadisi Abi Daud wa ghairi, kullu amrin dibalin la yudau fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au akhta au azdam. Segala sesuatu yang baik dibal itu asyaraf wal ummah, sesuatu yang mulia dan yang agung. Segala sesuatu yang mulia, yang agung, yang tidak diawali dengan bismillah, bahwa abtar, bahwa aqqa, bahwa azam, maka itu akan putus barokah, akan kurang barokahnya. Atau seperti halnya hewan yang hilang buntutnya atau ekornya. Kita ada singa ya, jalan-jalan ke kebun safari atau keragunan, di situ melihat ada macan yang seram, tetapi tidak ada buntutnya, kurang maco gitu kan, ini kurang serem. Ayo macan tapi buntutan, kurang serem, kurang maco lah gitu. Atau kita beli hewan kurban, tanduknya gede, domba-domba Garut gitu, tapi nggak ada buntutnya, wah kurang gagah gitu. Jadi kurang sempurna. Atau au ajam, seperti yang ada penyakit ajamnya, seperti penyakit borok gitu. Ulang-ulang jauh-jauh borok lah. Misalkan ini aja, ada seorang perempuan, bodinya mulus, putih gitu, bodinya kayak biola, mungkin wow BMW. Nah, bodinya bagus tetapi sayang, mukanya penuh dengan jerawat gitu kan, gelis-gelis nama, putih nama, mulus nama dengan jerawatan gitu kan. Nah, itu kan kurang sempurna kecantikannya. Makanya segala sesuatu perbuatan baik tidak diawali dengan bismillah itu naqisul barokah, akan kurang berkah. Kita ngaji tadi gak baca bismillah, kurang barokah. Maka awali dengan bismillah. Nah, itu kenapa sebabnya musannif atau penyusun kitab Safinah itu mengawali dengan bismillah. Nah, sekarang kita lanjutkan bahasan bismillah menurut fikih. Bagaimana hukum membaca bismillah ini? Ada beberapa hukum membaca bismillah. Meskipun tadi diperintahkan kita membaca bismillah, tetapi dalam fikih itu ada beberapa hukum. Yang pertama, hukum membaca bismillah itu wajib.
Ini sampai jam berapa? Bebas ya. Jam 2. Pertama, ada hukum membaca bismillah itu wajib. Wajib itu tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Misalkan kita membaca bismillah pada surat Fatihah ketika sholat. Menurut Imam Syafi'i bahwa bismillah itu sebagian dari ayat Fatihah. Jadi ayat Fatihah itu menurut Imam Syafi'i itu ayat pertamanya bukan alhamdulillah, tapi apa? Bismillah itu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, ini menurut Imam Syafi'i. Maka menurut Imam Syafi'i membaca bismillah pada surat Fatihah ketika sholat itu wajib. Ketika kita sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, sholat jenazah, kita membaca Fatihah, tidak membaca bismillah terlebih dahulu, langsung alhamdulillahirabbil alamin, itu hukumnya tidak sah. Karena Fatihah ayat pertamanya adalah bismillah. Awas ibu-ibu, takut sholatnya sambil ngelamun ya. Subuh-subuh pikiran nanti saya siapin sarapan apa buat suami saya. Allahu Akbar, takbiratul ihram, doa iftitah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Pas ketika mengucapkan alhamdulillah itu nggak sengaja dapat inspirasi. Oh, suami saya pengennya tahu goreng, alhamdulillahirabbil, bukan membaca Pak dia, sehingga lupa membaca bismillah, maka tidak sah salatnya. Kenapa? Fatihahnya tidak sah. Jadi wajib membaca bismillah dalam surat Fatihah ketika sholat. Itu yang wajib. Lalu bagaimana kalau misalkan kita sholat berjamaah, kemudian imamnya tidak terdengar membaca bismillah, ya kan? Nah, ini sering kita, bahkan di Masjidil Haram pun imam pun tidak terdengar membaca bismillah. Nah, itu bagaimana? Kita yang mazhabnya Imam Syafi'i, maka buat kita jangan punya keyakinan si imam tidak baca bismillah, tetapi kita punya keyakinan si imam membaca bismillah tetapi tidak dikeraskan. Itu misalkan kita sholat berjamaah, Allahu Akbar, langsung saja imam alhamdulillahirabbil alamin, kita baca bismillah. Kalau kita punya keyakinan si imamnya nggak baca bismillah, tapi kita sholatnya masih ngikutin, kitanya yang batal ya. Tapi kalau kita punya keyakinan si imam membaca bismillah tapi tidak dikeraskan, nah kita ngikutin berjamaah sama si imam tersebut, sah berjamaah. Tapi tetap kita punya keyakinan bahwa membaca bismillah itu hukumnya wajib. Karena fikih itu kan beda-beda pendapat tergantung mazhabnya. Maka disitulah ada hadis Nabi, ikhtilaf ummati rahmatun. Dalam fikih ini kita nggak boleh fanatik. Yang penting kita ada dalilnya, yang penting kita ada referensinya, yang penting kita sesuai dengan ketentuan ulamanya, nggak jadi masalah. Kata dia misalkan nggak harus baca Fatihah, makanya dalam ini pun waktu dipafil basmalah. Menurut Imam Malik mah justru bismillah itu ayat pertamanya bukan bismillah tapi alhamdulillah. Ini menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik itu bismillah bukan sebagian daripada Fatihah. Maka mazhab Imam Malik, dia ketika membaca surat Fatihah tidak diawali dengan bismillah. Itu menurut Imam Malik. Tapi beda menurut pendapat siapa? Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i dan menurut Syekh Abdullah bin Mubarak, anaha ayatun min kulli surah gitu. Makanya beda-beda. Nah, perbedaan ini jangan dijadikan suatu permasalahan dalam fikih. Kalau dalam fikih beda mazhab itu sah, yang penting kita mengikuti salah satu 4 mazhab itu. Makanya ada hadis Nabi, ikhtilaf ummati rahmatun.
perbedaan di antara umatku, maksud umat di situ adalah mungkin para ulama itu menjadikan rahmat. Misalkan gini, wah menurut Imam Malik bukan ayat Fatihah, menurut Imam Syafi'i ayat Fatihah. Ketika ada orang yang dia bingung tidak ambil yang mana, kalau dia baca Fatihah umpamanya keberatan, silahkan, berarti mengikuti jalur ibadah Imam Malik. Seperti darah ada yang menyebutkan najis, ada yang menyebutkan tidak najis. Saya mau ngambil yang tidak najis, silakan. Rohmah namanya itu, jadi tidak memberatkan. Nah itu dalam fikih seperti itu. Jadi hukum membaca bismillah itu yang pertama ada yang wajib, yang tidak boleh itu fanatik, mensalahkan orang lain, mensalahkan dan kita pun tidak ada ilmunya. Nah itu yang tidak boleh. Yang kedua, hukum membaca bismillah itu ada yang sunnah. Nah itu yang tadi dibahas. Sunnah itu lebih bagus dikerjakan daripada ditinggalkan. Simpelnya kayak gitu sunnah. Kalau arti secara panjang, sunnah itu pekerjaan yang jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak itu namanya sunnah. Seperti sholat duha, itu sholat yang sunnah. Kita sholat duha dapat pahala, kita tidak sholat duha tidak dapat dosa, itu sunnah. Nah ada hukum membaca bismillah yang sunnah. Misal kita hendak mengaji, kita ngaji Quran atau kita ngaji seperti ini, diawali dengan bismillah dapat pahala, tidak pakai bismillah nggak dosa, sah-sah saja. Jadi setiap perbuatan baik seperti kita mau sedekah, ya, seperti kita mau mengeluarkan zakat, baca bismillah, silahkan, itu hal yang sunnah, membaca bismillah. Atau misalkan ingin melakukan hal-hal yang sunnah, iman yang sunnah cuma sunnah malam Jumatan doang. Nyahona sunnah malam Jumat, malam Jumat itu sunnah itu banyak, sholat tahajud sunnah, iya malam Jumat sunnah itu. Nah itu termasuk sunnah. Kita melakukan itu baca bismillah dulu, nah sunnah, daripada tuh baca bismillah aja gitu langsung deh kokorotak mah. Biasa panggil hehehe puting-puting, ayo weh. Kumaha menjajak. Itu sunnah baca bismillah lah. Ya. Sunnah itu perbuatan yang sunnah diawali dengan bismillah. Mencium istri itu sunnah. Ya tuh, baca bismillahirrahmanirrahim. Atau istri mencium suami itu juga sunnah, fadilahnya gede. Baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kerja baca bismillah. Suami kalau ingin istrinya bahagia sering-sering dicium. Bagus ge sakumaha galakna istri lamun sering dicium insyaallah bagus biasa. Ya Bu ya, mau berangkat kerja cium, pulang kerja cium, insya Allah semakin hati istri senang, nanti suami itu rizkinya akan berlimpah. Semakin suami menyakiti istri, hati-hati. Wow, doa istri itu seperti kilat menyambar. Asli, semakin kita menyenangkan hati istri, itu rezeki itu akan mudah berlimpah. Tapi kalau istrinya semakin disakiti, semakin kesel, kita sok sareuseup ka rezeki eta. Benar Mas Hendrik? Benar, karasa gitu. Coba ge, istri semakin resep ka urang, ya, semakin cinta, semakin sayang, ke istri eta akan mudah, beda. Tapi kalau istri, wah makanya kesenangan dan kebahagiaan rumah tangga itu, surga dan nerakanya rumah tangga itu tergantung istrinya. Kalau istrinya sedang senang berarti di rumah itu ibarat surga. Tapi kalau di rumah istrinya sedang manyun, neraka jahanam.
kata Mas ini mah sumpah. Bu, tahu nggak kalau ibu lagi manyun, ibu lagi marah, itu suami itu sumpah nyesek. Makanya ekspresinya karena mancing. Karena ulin gitu kan. Jarah aja. Jarah paling kibat dulu. Nah, itu kembali lagi kepada hukum sunnah. Yang ketiga, ada hukumnya haram. Kok haram sih baca bismillah? Nah, yang diharamkan itu adalah haram li zatihi. Haram itu ada dua. Ada haram perbuatannya asalnya emang haram. Ada yang haramnya itu perbuatannya itu bukan haram. Nah, yang haram itu membaca bismillah. Kalau membaca bismillahnya pada perbuatan yang haram pada asalnya atau haram lidzati, misalkan apa? Maling, itu kan sudah jelas-jelas haram. Sebelum maling bismillahirrahmanirrahim. Sekarang itu malingnya nggak harus memegang. Mana TTD? Tanda tangan, nggak rapih lah. Bismillahirrahmanirrahim. itu kan maling yang spesialis kayak gitu, tanda tangan doang, gitu kan? Tanda tangan doang, cair pokoknya Bismillahirrahmanirrahim, rapih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu haram. Kalau mencuri, kalau mencuri itu udah haram. Begal haram udah jelas. Atau minum yang memabukkan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan minum vodka, minum kopi miring, minum anggur, whisky, Bismillahirrahmanirrahim. Atau umpamanya dek nyium janda, haram eta, kecuali istri serangan, temunan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, temunan. Manuel atau misalkan istri kabur dari rumah, yang sedang ribut dengan suaminya, minggat dari rumah keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu haram karena minggatnya haram, keluar rumahnya haram. Istri yang sedang ribut dengan suami, kemudian dia kabur keluar, satu lengkahnya dikutuk, dilaknat sama malaikat. Itu. Iya. Udah lebih diam aja dah. Kemudian apalagi zina, baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuatu yang jelas-jelas haram atau haram lidzati itu haram membaca bismillah. Bagaimana kalau haram goir lidzati, bukan asalnya bukan haram, asalnya bukan haram, pekerjaan tersebut itu tidak haram, boleh, itu kan. Nah, semisalkan wudu, tapi wudunya air dari gasap. Kita mau wudu nih, airnya hasil gasap. Gasap itu beda dengan maling. Kalau gasap itu mengambil atau memakai sesuatu, ini akan izin atau akan dikembalikan. Misalkan kita keluar nih, ya misalkan Mas ini keluar pengen kencing, keluar di musola pakai sendal siapa aja. Nah, sendal yang bukan milik kita, tapi kita niatnya pinjam sebentar, tapi nggak ngomong sama orangnya. Pakai, tapi nanti mau dikembalikan, itu namanya gasap. Atau mau pakai menggunakan, tapi nanti bilangnya nanti udah dipakai baru ngomong. Itu kasar. Misalkan kita wudu airnya ngambil dari keran tetangga kita, nah kita wudu ya, dan kita mau bilang nanti kalau ini saya mau bilang saya tadi wudu pakai air di situ, nah itu namanya gasap. Beda dengan mencuri. Kalau mencuri mah nggak bakal dibalikin lagi. Itu. Nah, kita wudu bismillahirrahmanirrahim, tapi airnya dari gasap. Wudunya emang wudu haram? Tidak kan? Wudu tidak haram, cuma ambil airnya yang gasap. Nah, membaca bismillah ketika kita mau wudu tapi airnya hasil gasap, itu hukumnya tidak haram.
Kenapa tidak haramnya? Nah, karena itu bukan haram lidzati. Karena wudhu itu tidak haram, kita baca bismillah silakan. Itu kalau haramnya goel lidzati. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, hukumnya makruh. Makruh itu dibenci, lebih bagus ditinggalkan daripada dikerjakan. Jadi makruh itu sesuatu yang ditinggalkan mendapatkan pahala, jika dikerjakan tidak berdosa. Itu makruh. Makruh terbagi dua, sama seperti haram. Ada makruh lidzatihi, artinya perbuatan itu memang asalnya sudah makruh. Ada makruh lidzatihi, artinya perbuatan makruh tetapi asalnya emang tidak makruh perbuatan tersebut. Itu makruh lidzatihi. Yang menjadi makruh membaca bismillah itu kalau membaca bismillah pada perbuatan makruh lidzatihi, artinya perbuatan itu memang benar-benar asalnya makruh. Mana? Semisal melihat kemaluan pasangan yang halal, misalkan mau berhubungan, ya, melihat misalnya Mang Jajat mau berhubungan, mau malam Jumatan misalkan, kemudian di situ melihat kemaluan istri, membaca bismillah, itu makruh karena melihatnya makruh, bukan haram. Boleh lihat, boleh. Los dek kumahkeun bebas kumah. Pakai masker. Bodoh dek kumahkeun di kumah aja kumah. Ya. Dek dilaket dek kan dek dikumus. Boleh. Makruh. Kalau niat menyenangkan bagus. Yang makruhnya itu kalau membaca bismillah. Oh, gak usah diterusin. Gak usah panjang. Lalu bagaimana? Nah, ini agak jero. Anak-anak suruh tidur dulu. Nah, ini teruskan tuh, jangan teruskan. Ada yang bujangan? Ada. Ini hukum harus jelaskan. Bagaimana kalau misalkan pasangan, nah yang halal, ini yang jelasnya, pasangan yang halal melakukan membuat kesenangan dari barang, nah itu boleh tidak? Boleh, cuma makruh. Boleh, cuma makruh. Itu bahasa bismillah. Ya, itu jadi hukum bismillah itu ada 4. 1 wajib, 2 sunnah, 3 makruh, 4 haram. Ada lagi ulama yang menyebutkan katanya hukumnya mubah atau boleh. Ya, seperti misalkan kita mau makan baca bismillah, itu boleh. Ya, mau minum baca bismillah, itu boleh, bahkan bagus. Kemarin sudah ya dijelaskan bagaimana cara kita minum. Kalau kita minum 3 kali tegukan, setiap 1 tegukan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tegukan pertama, tegukan kedua bismillah lagi, tegukan ketiga bismillah lagi. Kemudian di situ mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu hukum membaca bismillah. Sekali lagi hukum membaca bismillah ada berapa? 1 wajib, 2 sunnah, 3 makruh, 4 haram. Itu tergantung bagaimana kondisinya kita. Yang penting ketika perbuatan yang mubah yang boleh, nah silahkan. Seperti kita mau nyapu, mau masak, baca bismillah. Bahkan lebih bagus mendapatkan fadilah atau keutamaan ya, membaca bismillah. Mungkin hanya itu saja kajian kita malam hari ini, mengawali pengajian ini dengan pembahasan fikih tentang bismillah. Mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur dan bisa melaksanakan kewajiban kita bertolabul ilmi, dan mudah-mudahan kajian ini bisa menambah keilmuan kita sehingga menghilangkan kebodohan dan bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Kita tutup bersama-sama dengan doa Rabbana bima
Rabbi alimna fa'una Rabbi fa'ina fa'ina lana wa qala fatilana fi dinina tawasalna bita'alumi tawasalna bita'limi antarzuqana wasi'ah wa antarzuqana amanah abdita wa suku pengawasan abdita wa suku pengurukan mugi Gusti rizkian kajembaran keamanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini biasa bisa Pak.